قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرج خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Akhwatifillah rahimakumullah. Balik lagi bersama kami Kamar. Saya Ika Dan saya Ilmar. dalam program kami yaitu Tanya Ustadz Season 5. dalam channel kami Kajian Akhwat Al-Falah Horgelis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Allahumma hamna bil Qur'an. Aduh, Kenapa, Kak? gak tahu ini tuh kayak denging gitu loh kupingnya. Kalau kata nenek aku, nggak kata orang-orang dahulu gitu. Kalau kupingnya denging tuh kayak katanya ada apa gitu. Terus kita tuh suruh doa. Nanti doanya tuh cepet kekabul. Doa apa? Doa. Aja. Ada doa khusus gitu emang? Ya apa aja lah. Terus nanti kita kekabul gitu doanya kayak doa yang makbul gitu loh. Bener nggak sih kayak gitu? Nggak tahu. Itu kata nenek moyang sih. Kata orang-orang dulu gitu, kata orang tua. Biar jelas kita tanya sama Ustadz aja yuk. Ya boleh. Penasaran juga sih aku. Yaudah, Heeh. langsung saja. Oke. Simak baik-baik ya videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ada satu pertanyaan yang disampaikan, Ustaz, apakah ketika telinga kita berdenging, apakah itu tanda kita ini disebut oleh malaikat? Atau bahkan ada pertanyaan lain, apakah ketika telinga berdenging, ya, apakah nama kita sedang disebut oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW di Mala'il A'la? Bahkan ada pertanyaan lain, apakah ketika telinga kanan kita berdenging itu ada orang yang sedang membicarakan kebaikan kita? Atau kemudian telinga kiri kita mendenging, misalkan, ya, ada orang yang kemudian membicarakan keburukan kita. Apakah benar demikian? Maka kalau kita berdasarkan panduan kita, pedoman kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, memang ada hadis-hadis yang berseliweran ya berkaitan dengan ini, yang katanya telinga berdenging itu nama kita sedang disebut oleh Nabi kita Nabi Muhammad di alam ruh di Mala'il A'la. Atau ada hadis yang lain seperti tadi, nama kita disebut oleh para malaikat. Nah, tapi ternyata para ulama hadis, diantaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Hibban, beliau menyebutkan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan itu, status atau derajat hadisnya adalah munkarul hadis. Alias munkarul hadis itu tidak ada asalnya, ya, atau diistilahkan dengan istilah hadis maudhu', hadis yang palsu. Kalau hadisnya dhaif pun ada bermacam-macam nanti. Kalau misalkan kedhaifannya ringan, ada kemungkinan bisa dipakai hadis tersebut. Ketika apa? Ketika banyak jalur periwayatan yang lain yang semakna dengan makna yang ada. Tapi kalau hadis itu munkarul hadis alias palsu, maka itu tidak bisa kita jadikan sebagai pedoman. Ya, maksudnya apa? Jangan kemudian kita kaitkan ketika terdengar itu Rasulullah mengatakan begini dan begitu. Nah, kita jangan meyakini demikian. Kenapa? Sama dengan kita ini berkata dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kaitannya misalkan ketika telinga kita berdenging, kemudian kita berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka pembacaan ta'awud ya secara umum itu boleh, kita perlindungan
kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian membaca salawat secara keumuman boleh, tapi yang tidak boleh ini kemudian kalau disandarkan kepada perkataan Rasulullah, karena Rasulullah sama sekali tidak pernah mengatakan seperti itu. Adapun kalau kemudian kita melakukan hal seperti tadi ya, dalam keumuman ya, keumuman kita beramal soleh, misalkan bersalawat, berta'awud ya, beristighfar, maka bisa kita lakukan. Tapi ingat, jangan disandarkan kepada perkataan Rasulullah SAW atau perbuatan Rasulullah SAW, karena itu secara tidak langsung kita berbuat dusta atas nama Rasulullah SAW. Tapi di sisi lain ternyata ya, dari sisi kedokteran, ya, saya ambil dari channelnya Alo Dokter ya, bahwa telinga berdenging itu merupakan salah satu gejala kerusakan saraf pada telinga, dengan diistilahkan tinnitus namanya itu ya. Ada tinnitus subjektif, ada tinnitus objektif. Itu pun ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang akut mungkin. Nah, maka ini merupakan sesuatu yang lumrah kalau kemudian misalkan telinga kita pernah bermasalah. Contoh misalkan ketika kita mendengar suara yang sangat keras sekali. Nah, itu akan terjadi kemudian dengingan-dengingan berikutnya ya, tergantung kerusakan organ dalam telinga kita. Jadi namanya tinnitus menurut menurut ilmu kedokteran. Maka oleh karenanya sekali lagi kita kembalikan, kalau kita sebagai seorang muslim ya, menyandarkan bahwa amalan-amalan seperti tadi itu perkataan dari Rasulullah atau perbuatan Rasulullah, itu sama sekali tidak berdasar, karena kata Imam Bukhari, kata Imam Muslim, kata Ibnu Hibban, bahwa hadis tersebut derajatnya adalah munkarul hadis atau hadis maudhu'. Ya, ada yang mengatakan hadis maudhu'. Maka tidak bisa kita jadikan. Adapun tadi ya, seperti berta'awud, beristighfar atau bersolawat atas dasar keumuman beramal soleh, maka itu tidak jadi masalah. Catatannya, jangan disandarkan pada perkataan Rasul, jangan disandarkan pada perbuatan Rasulullah, karena sejatinya Rasulullah tidak melakukan itu semua. Mudah-mudahan jawaban ini memberi wawasan kepada kita semua, sehingga kita hati-hati betul di dalam meletakkan sebuah hujjah, menyandarkan pada sebuah hujjah itu. Maka mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita dan menjaga kita agar setiap perbuatan kita sesuai dengan ketetapan Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi begitu ya teman-teman penjelasannya. Akhwat fillah rahimakumullah. Kajian Akhwat Al-Falah Hargelis itu bergerak dalam beberapa bidang. Di antaranya itu bidang dakwah dan bidang sosial. Bidang dakwah itu sendiri ada kajian akhwat khusus muslimah, kajian umum, kajian online, rihlah, daurah, serta tanya ustadz. Kemudian di bidang sosial ada Jumat berbagi dan santunan anak yatim. Akhwati fillah rahimakumullah, bagi kalian yang memiliki pertanyaan, bisa nih kalian ajukan pertanyaan kalian. Tuliskan pertanyaannya dengan cara hashtag tanya ustadz, lalu tuliskan namanya, nama kalian, kemudian pertanyaannya. Bisa kalian tulis, kirimkan ke kolom box di bawah video ini. Bisa juga kalian kirim ke nomor 0831 4854 6896. Ayo gabung dakwah bersama kami dengan cara like, comment, share, serta subscribe channel media kami. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan video terbaru dari kami. Dan bagi kalian yang ingin berdonasi, bisa salurkan donasi tersebut ke nomor rekening di bawah ini. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, komen, dan share videonya. Jazakumullahu khairan.